Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Hati Sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin guys, waras. Masya Allah, kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Video ini mungkin ada beberapa oknum yang tidak menyukai, dan mungkin ada beberapa oknum yang berusaha untuk meluruskan video ini. Tapi hari ini sudah waktunya pekerja migran itu tidak dibodoh-bodohi, tidak memberikan lapangan kerja kepada orang-orang overstay di luar sana ya cuy ya. Kalian mau sampai kapan dikeruki uangnya, terus ikut aktivitas ilegal mereka, mensupport. Kalian datang ke tempatnya itu artinya kalian mensupport pekerjaan dia di sini. Kita harus stop cuy. Mau sampai kapan kita memberikan ruang untuk mereka di sini dengan pekerjaan ilegalnya cuy? Itu sama aja kita ini dibodoh-bodohi gitu kan. Mau sampai kapan pekerja migran ini SDM-nya maju gitu kalau misalkan kita masih di-on-onin sama oknum-oknum seperti ini. Oke, hari ini kayak Sam tidak akan pilih pala ya cuy ya, karena ini sudah melihat customernya itu banyak ya cuy ya. Kok bisa kalian itu teriming-imingi oleh mereka hanya karena kalian itu lagi sakit gigi, kalian pengen keren, pengen cantik, pasang behel fashion ya. Kalian tahu nggak dampak dan jangka panjangnya itu apa? Kalian tuh bisa kena kanker cuy. Kalian tahu nggak kemarin almarhum Fitriah ya, itu meninggal salah satu faktornya karena dia habis cabut gigi. Mungkin saja dari alat yang tidak steril itu bisa menyebabkan sel-sel kanker itu tumbuh di tubuh kamu. Kita bongkar ya. Ayo, kalian mau berhenti atau enggak prakteknya? Atau mau saya poking kan? Karena ini udah kelewatan batas. Kemarin orang Hongkong yang sendiri aja ya ketangkap. Karena apa? Karena membuka praktek dokter gigi palsu. Nah ini pekerja migran, pekerja migran. Dia adalah anak overstay ya, yang mantan PMI Hongkong, yang dia tergiur oleh bisnis seperti ini. Awalnya kenapa sih kayak Sam kok dia bisa pinter pasang behel, pinter filler ya, atau pemutihan gigi, nambal gigi. Itu dia punya basic apa sih kayak Sam? Apakah dia sekolah perawatan atau dokter gigi? Dokter gigi dari Emprot. Dia awalnya itu pekerja migran coy. Dia awalnya pekerja migran, cuma dia ini ikut sama orang awalnya ya. Mereka ini kenapa bisa pinter melabuhi kalian? Selain mereka memiliki mulut yang manis ya cuy ya, dia juga belajar nih. Awalnya dia ikut ke sini belajar, oh pasang behel tuh seperti ini, oh mutihin gigi tuh pakai alat ini juga putih ya. Tanpa dia berpikir ini efeknya bagus nggak nih untuk orang, kesehatan orang, gigi orang gitu kan. Gigi loh coy, ini saraf loh, banyak loh di dalam mulutmu ini jaringan sarafnya ini banyak, fatal. Apakah kalian perlu malpraktek dulu? Harus ada korban dulu. Korban ini nggak berani speak up, karena apa? Karena duit mereka dikembalikan, tapi jangka panjang, kanker. Apakah dia bertanggung jawab? Enggak. Dia pasti kalau misalkan dia dituntut, kamu kalau nggak dibalikin uang saya poking. Akhirnya apa? Akhirnya mereka balikin uang supaya bisnisnya masih berlanjut. Kalau saya poking aja. Nah ini ya, kebodohan pekerja migran yang mau diiming-imingi dengan pemutihan gigi, terus pasang behel, terus tambal gigi yang tidak memenuhi standar dokter gigi ya cuy ya. Ini bisa bahaya. Kalian tahu nggak, bakteri yang dibersihkan tidak bersih, terus kalian disumpel itu, nggak tahu pakai obat apa disumpelnya, yang katanya 1 minggu itu copot lagi. Ya iyalah, dia pun tidak akan menerapkan obat yang terlalu efeknya gede banget gitu dosisnya. Mereka juga pasti berpikir gimana caranya supaya saya tetap aman nih, continue. Tapi makin kesini kok konsumennya makin banyak gitu. Kenapa kalian mau dibodoh-bodohi sama mereka? Nih kayak Sam kasih tahu, mereka membeli alat-alat tersebut itu dari media online, di mana ada Taobao yang bisa dikirim itu kawat gigi. Terus dari Shopee itu pun bisa masuk dikirim ke sini. Dan kayak Sam itu buka ya, itu harganya variasi cuy, dari 65.000 sampai 100. Ya mungkin lah, oke lah dia ngambil yang paling bagus gitu ya. Mungkin yang anti karat atau apa gitu kan. Yang
paling juga modalnya itu 200.000. 200.000 dikirim ke sini dalam keadaan yang banyak. Karetnya itu cuma 50 ribuan cuy. Terus dipasang di kalian, dihargai satu atas itu pasang behel 1.500, di bawah 1.500 itu 3.000 Hong Kong dolar, 6 juta kalian pasang. Ini sama aja pembodohan kalian. Astagfirullah. Hanya karena kalian itu pengen selfie. Sis, tapi kalian tahu nggak? Kawatnya itu kita patut mencurigai, itu ada zat bahaya nggak untuk gigi kita? Kalian mau-mauan ngeluarin duit 6 juta gitu untuk sebuah praktek ilegal seperti ini. TST lantai 14. Siapa? Mbak E? Mbak Y? Mbak Y? Mbak Y? Apakah pemimpinnya Mbak Y? Apakah Kaisam harus sebut? Mbak Yanti? Kamu boleh aja membodoh-bodohi teman kaya Tisam, tapi mau sampai kapan malpraktek kamu ini terjadi? Praktek ilegal kamu terjadi. Kamu sudah melewati batasmu, Mbak, di sini. Kamu sudah overstay, sudah skala deportasi. Kamu juga membuka bisnis seperti ini, menguasai suatu tempat di mana di situ satpamnya juga orang Indonesia yang mungkin segi keamanannya kucing-kucingan dengan pemerintah Hong Kong. Kata siapa saya nggak bisa mempokingkan kamu? Jangan main-main. Saya lagi mencari semua bukti-bukti untuk saya pokingkan supaya seret kamu ke situ biar tutuplah ilegal seperti ini. Kamu tuh orang Indonesia melewati batasmu di sini. Customer kamu kayak saya melihat sampai 50 pekerja migran setiap minggunya kamu bodohi untuk pemasangan behel abal-abalmu, terus thinner dengan alat-alat yang kamu beli dari online. Bahkan ya, piciknya mereka coy. Mereka ini misalkan nikah ya sama orang sini nih ya. Tempatnya itu dijadikan suatu tempat untuk membuka bisnis ilegal seperti ini. Bahkan nggak main-main. Karena bisnis ini menjanjikan uang yang begitu banyak coy. Sehingga dia bisa menyuruh adiknya untuk belajar di tukang gigi dulu di Indonesia. Setelah pintar dia kirim ke sini untuk merehab gigi kalian itu. Mereka itu belajar dulu di tukang gigi. Astagfirullahaladzim. Kayak Tisam kok matiin rezeki? No, kamu kalau misalkan praktek kayak gini di Indonesia silahkan. Kamu praktek di sini cuy. Di mana di sini aturan yang kita junjung. Kita loh kerja baik-baik di sini. Kalian begitu serakahnya menguasai uang ya. Di sini lumayan dapat dari thinner gigi nih. Kita modal ya air cairan untuk memutihkan gigi aja tuh ya. Itu 50.000 misalkan. Nah, dia thinnerin kamu ya dengan alat thinner itu yang dibeli 500.000 di Shopee. Kalian thinner itu biar bersih itu giginya. Ya, kenapa kalian nggak gosok gigi aja? Terus cara membersihkannya itu dengan merawat gigi sendiri gitu cuy. Makanan yang bagus. Kalian tahu nggak obat thinner yang di gigi ya, putihnya itu nggak merata, itu bisa membuat keropos gigi kalian. Terus bau mulut itu bau busuk sekali. Ya mungkin saat itu kamu merasa bersih ya, tapi efek jangka panjangnya ini akan nempel sebagai bau mulut. Bau mulut yang pakai banget gitu. Itu karena obat-obat ya kita nggak tahu obat apa gitu. Di dalamnya ada zat apa. Inilah yang memicu sel-sel kanker nanti 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun ke depan kamu kena kanker. Kenapa ya? Dari mana ya kok saya bisa kena kanker sampai menjalani kemoterapi? Ingatlah hari ini. Saat kalian datang ke tempat mereka meminta bantuan untuk memasang behel atau thinner atau tambal gigi dan kita nggak tahu obat apa di dalamnya. Takutlah ya. Nah ini untuk orang-orang pekerja migran yang otaknya kebuka ya. Terus iya ya kayak Tisam ya. Iyalah kalau misalkan kamu mensupport tenaga ilegal untuk membuka prakteknya besar loh dia. Ingat ya Mbak Ye, ini kamu pun mengeruk keuntungan di Hong Kong banyak. Ini juga bisa menjadi ujian kamu loh. Ya saat kamu sudah puas mendapatkan semua keuntungan kamu, apa yang terjadi? Allah menguji kamu. Ya nauzubillah min dzalik, nggak tahu kenapa. Mungkin saja kamu digerebek, kamu harus membayar denda ke pemerintah Hong Kong sampai 100.000 Hong Kong dolar. Atau kamu sekarang lakukan surrender dan pulang. Pulang aja ke Indonesia. Ya, kamu udah memalukan gitu. Buat apa parasmu cantik dengan behel promo ugal-ugalan kamu ya di di media sosial Instagram dengan mencantumkan nomor Hong Kong, dan saya nggak tahu itu nomor Hong Kong itu pakai ID-mu atau punya ID orang yang dibego-begoin untuk sebuah promo supaya saat dipoking itu bukan kamu yang ketangkap tapi orang yang
menyewakan ID-nya untuk sebuah nomor Hong Kong untuk meyakinkan orang saya berani kok pasang nomor Hong Kong asli. Nah, itu patut mencurigai, itu bukan bayi sendiri nomornya, yang di mana bisa orang overstay bisa memberi kartu identitas untuk mengaktifkan. Itu banyak tuh di Mongkok ya, di Samsuipo, penjualan ID card tanpa menggunakan identitas. Banyak. Aduh. Dan mereka ini dibantu oleh orang-orang yang pengen belajar, tertarik. Oh iya ya, bisnis ini tuh mendapatkan keuntungan yang gede ya. Mau ya mama tua kaplak itu dibodohi sama kita gitu kan. Cuma dibersihin karang giginya pada saat itu rontok ya. Terus nggak mikir tuh nanti ke depannya. Karena aman-aman, semakin banyak customernya, semakin banyak. Loh kok semakin banyak teman-teman kaya Tisam yang dibodoh-bodohi gitu. Ya. Nah, pemasangan behel ini apakah bahaya guys? Kalau misalkan ini pasang yang nggak tepat ya cuy ya, terus harusnya pergerakan giginya itu kemana gitu, jadinya kemana? Ini justru akan membuat kamu keluar uang lebih besar, karena untuk ke dokter gigi pastinya ada efek sakit ya. Terus juga pernah ada korbannya di mana dia itu tambal gigi terus nambah sakit. Terus akhirnya dokternya ngomong, dulu kamu pasang tambal gigi ini di mana katanya? Di CC katanya. Wah, ini salah pemasangannya. Sampai akhirnya dia bengkak, terus dia lari ke dokter untuk mengeluarkan uang yang lebih besar lagi. Mungkin saja orang yang datang saat ini, yang masih datang ke tempat TST lantai 14, itu adalah orang-orang yang masih ditutup mata hati, tutup pemikirannya ya, dan masih bisa dibodoh-bodohi dengan iming-iming aman-aman Pak Lalu. Kamu rela ya orang-orang seperti ini menguasai teman-teman kita yang mau dibodoh-bodohi. Dia transfer tuh adiknya dari Indonesia, diajari dulu, kamu dek sana belajar di tukang gigi gimana caranya veneer, gimana caranya masang gigi, gimana caranya behel. Kalau kamu sudah pintar, saya jeng kamu di sini, kita buka praktek ilegal di sini. Mau sampai kapan pekerja migran dibodoh-bodohi orang seperti ini? Mau kalian? Kalau KSM nggak mau cuy. Ya, coba mama tua kaplak yang udah pinter sama KSM, ada nggak yang mau datang ke mereka? Yakin nggak, jaminan nggak, steril nggak alat-alat yang dia gunakan? Begitu banyak customernya ya, apalagi ngelihat orang Indonesia yang kadang cuci piring aja nggak bersih gitu. Bahaya nggak alat-alat yang digunakan masuk ke dalam mulut kita? Kalau tidak steril, apa dampaknya? HIV, kanker, udah pasti kanker itu. KSM takut itu, udah itu aja. Terus gigi yang obat-obat yang keras ya, yang masuk ke gigi itu bisa menyebabkan kerapuhan gigi, malah gigi kalian jadi kuning kalau pasang behel. Ayo ngaku, ada kan korbannya, cuma kalian nggak mau speak up aja. Karena apa? Karena kalian disumpel dengan kembalinya uang kalian beres. Tapi apa yang sudah dia lakukan dengan mulut kita? Apakah cukup untuk membayar kembali duit kita? Pikirkan ke situ. Ini kayaknya harus terjadi dulu ya, baru sadar teman-teman kita ini. Mau kok kalian diononin sama mereka. Mereka loh berusaha untuk mengeruk duit kalian. Ya kan? Jangan salahkan mereka. Mereka butuh duit. Untuk apa? Untuk bertahan hidup di sini. Untuk menyewa tempat. Ya kan? Untuk menyewa teman-teman kita. Untuk untuk membantu kalian membersihkan. Untuk memperkaya diri pastinya. Nggak mungkin banget dia buka di tempat ya secara barbar ini kalau nggak cuannya bagus, ya kan? Bayangin aja 50 orang, kalau misalkan dalam di situ untuk konsultasi aja 200 ya, 5 dikali 2 udah berapa? 10.000 dia setiap minggu dapat, ya kan? Kalau 1 bulan berapa? Apa nggak 40.000 dia dapat? 80 juta. Rela kamu mensupport orang-orang ilegal seperti ini? Tanyakan sama hatimu para pekerja migran. Mau sampai kapan kita move on untuk memberantas orang-orang seperti ini? Mbak Yanti, kapan tutupnya praktekmu? Mungkin itu aja sharingan sama hari ini. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.